Saya menghadap ke Polres Nabire atas atas pengaduan dari rekan-rekan saya kampus. Akhirnya Polres Nabire mengundang saya melakukan surat pemanggilan, dan saya memenuhi surat panggilan itu. Padahal saya sangat mengetahui tentang etika komunikasi di media sosial. Mana yang baik, mana yang tidak baik, itu saya tahu. Saya tidak pernah mendiskreditkan, memfitnah, menghujat kepada pribadi seseorang. Saya atas nama institusi. Itu yang saya berbicara. Berjalan Ya, berdasarkan undang-undang, aturan ADART. Ya. Jadi karena rekan-rekan saya tidak terima, saya menarik kembali dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara saya di kampus. Jadi saya berbicara ini bukan berarti saya mau usumin hancur. Bukan. Saya menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayak perguruan tinggi swasta itu, USUM Nabire itu berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, baik fasilitas kampusnya maupun SDM-nya. Itu yang kita harapkan. Pelanggaran pemilihan Rektor USWIM Nabire Provinsi Papua Tengah tahun 2021 menurut Undang-Undang dan Peraturan Menteri oleh tanggapan penggugat pertama Didimus Maud SH. MC. Silakan menyimak video ini sampai selesai. Perguruan tinggi swasta di Indonesia itu antara lain, yang pertama, dasar hukum pelanggaran pertama adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2705-D-T-1998 tanggal 2 September 1998 tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan pimpinan perguruan tinggi swasta atau PTS di Indonesia. Sehubungan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 257 tahun 1998 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, khususnya untuk memenuhi ketentuan ayat 2, ayat 2A, dan ayat 3, pasal 38, pasal 62, pasal 75, dan pasal 88. Maka perlu diatur persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pertimbangan. 1. Ayat 2, ayat 2A dan pasal 38, pasal 62, pasal 75, dan pasal 88, maka pada dasarnya menetapkan pimpinan perguruan tinggi swasta diangkat dan diberhentikan oleh yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri. Yang B, Menteri dapat membatalkan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi swasta yang dianggap tidak memenuhi persyaratan dan atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. B, itu persyaratan umum, ada persyaratan khusus. C, prosedur. Prosedur angka 1, prosedur angka 5 tersurat bahwa masa jabatan pimpinan perguruan tinggi swasta adalah 4 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.
Poin yang kedua, angka 2, poin 2, angka 7, tersurat bahwa pemberhentian pimpinan perguruan tinggi swasta sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia UP Dirjen Dikti. Kemudian D, ketentuan ini mulai berlaku bagi pimpinan perguruan tinggi swasta yang diangkat untuk masa jabatan sejak tanggal 1 Agustus 1998 dan seterusnya. Kemudian dasar hukum pelanggaran yang kedua, Surat Edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang larangan rangkap jabatan organ yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Dalam rangka melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi swasta yang baik, dengan hormat disampaikan hal berikut. 1. Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan. Diatur ketentuan bahwa 1. Pembina, pengurus, pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, pengawas dari badan usaha yang dikelola oleh yayasan. 2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ini kami sampaikan hal berikut. A. Pembina, pengurus, pengawas yayasan dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan, dosen, pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya. B. Pembina, pengurus, pengawas yayasan yang mencalonkan diri sebagai pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakannya, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari organ yayasan tersebut. Yang ketiga, pembina, pengurus, pengawas yayasan yang merangkap jabatan sebagai pimpinan, dosen, pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya agar segera menyesuaikan darhitung sejak ditetapkannya surat edaran ini. Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bertanda tangan Direktur Jenderal tanggal 26 Maret 2021. Nah, dasar pelanggaran yang ketiga, ketentuan Statuta USWIM Nabire tahun 2020.
Satu, ketentuan Statuta Uswim Nabire tahun 2020 pasal 33 ayat 2 tersurat bahwa penjaringan calon rektor dilakukan oleh Senat paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan rektor sebelumnya berakhir. 2. Ketentuan Statuta Uswim Nabire tahun 2020 pasal 33 ayat 5 tersurat bahwa jabatan rektor dan wakil rektor berakhir apabila A. Berakhir masa jabatannya, B. Berhalangan tetap, C. Diberhentikan, D. Tidak lagi memenuhi syarat, D. Tidak lagi memenuhi syarat. 3. Ketentuan Statuta Uswim Nabire tahun 2020 pasal 31 ayat 7 tersurat bahwa masa jabatan rektor dan wakil rektor 4 tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang angka Romawi 4, dasar pelanggaran yang keempat, ketentuan anggaran dasar yayasan. 1. Anggaran dasar bab 5 tata cara dan pemberhentian pembina, pengurus dan pengawas yayasan. A. Pasal 5 ayat 3 tersurat bahwa pemberhentian pengurus sementara dapat dilakukan pengawas jika melanggar ketentuan anggaran dasar. B. Pasal 5 ayat 4 tersurat bahwa berdasarkan ketentuan ayat 3 di atas, pengawas melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada pembina dan pembina memanggil yang bersangkutan untuk membela diri. Yang poin C, pasal 5 ayat 3 tersurat bahwa dengan memperhatikan tindakan pemberhentian sementara pengawas dan melihat pembelaan diri anggota pengurus, pembina mengambil keputusan final untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara, dan selanjutnya pembina mengambil tindakan mengaktifkan kembali atau memberhentikan yang bersangkutan. Nah, ternyata pasal 7 ayat 8 huruf F tersurat bahwa jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi proses pemberhentian anggota pengurus yayasan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Nah, sementara proses pengangkatan rektor dilakukan tidak memenuhi syarat. Calon rektor yang direkrut menjadi rektor sudah tidak memenuhi syarat dari semua ketentuan undang-undang yang saya sampaikan. Dia sekarang menjabat berapa kali? Ya, jadi periode pertama itu 2014-2017 itu periode pertama. Periode kedua 2017-2021. Nah, periode ketiga 2021-2025 itu sangat bertentangan dengan Statuta Uswim Nabire. Negahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayak perguruan tinggi swasta itu, Uswim Nabire itu berjalan dengan baik, berkembang dengan baik, baik fasilitas kampusnya maupun SDM-nya. Itu yang kita harapkan semua.
Terima kasih.